الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sewajarnya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat ini kita berbicara sedikit tentang persoalan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 98 dengan 99. Di sana Allah menjelaskan ada dua kelompok yang diawali dengan wa minal a'rab, satu kelompok, dan satu lagi wa minal a'rab tapi berbeda. Di orang Arab Badui dari ayat ini digambarkan ada dua kelompok ketika menerima perintah untuk dipungut zakat. Sebagian memandang pemungutan zakat itu merugikan, sehingga timbullah pola pikir merasa dirugikan. Siapa kira-kira penganjurnya ini? Negatif untuk didoakan agar mendapat mara bahaya. Ya Allah menginformasikan. Ternyata di ayat itu dijelaskan dia yang mengeluarkan zakat sudah menyakiti dan ingin berdoa agar orang-orang penganjur dan pemungut zakat mendapat mara bahaya, tapi Allah katakan itu tak terjadi. Justru kita yang berat mengeluarkan zakat dan berharap kepada orang lain berbahaya itulah yang akan tertimpa bahaya. Berbeda dengan yang sudah masuk iman ke dalam hatinya, mereka dipungut zakat merasa dapat ketentraman dan bisa merasakan zakat itu sebagai pendekatan dirinya kepada Allah dan bisa membuat jalur untuk dapat doa dari Rasulullah, kemudian turun rahmat dari Allah dan dapat surga Allah. Itu dijelaskan Allah pada ayat 98. Timbul pertanyaan, di mana letak bedanya pekerjaan yang satu tapi dirasakan beda? Satu merasakan ketentraman, satu kok merasa dirugikan. Disinilah sebenarnya besar sekali peran berpikir kita. Ketika kita salah membuat keputusan dalam berpikir, maka wajar kalau orang-orang yang ahli dalam pemikiran mengatakan kita adalah apa yang kita pikirkan, didasarkan oleh panduan iman kita dan akhlak kita. Nah, kalau kita lihat ada tiga hal yang penting dalam berpikir ini. Pertama, pemikir itu orangnya. Yang kedua, pikiran itu yang masuk dari data-data yang kita serap. Kemudian berpikir membuat sebuah keputusan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Sementara para ahli sudah berpendapat bahwa pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita ini satu hari satu malam saja sudah hampir 60.000. Begitu terbuka mata, melihat, mendengar, bergaul, itu sudah masuk ke dalam pikiran hampir 60.000. Sedangkan ahli melihat kebiasaan kita yang dipandu oleh hawa nafsu, selalu berpikir itu selalu negatif. Jadi yang masuk itu negatif hampir 80%. Sedangkan 20% mungkin kita katakan positif. Nah, bayangkan kalau dia masuk, kita membuat berpikirnya salah, membuat keputusan, kita akan bisa mempertanggungjawabkannya ke hadapan Allah. Berat sekali. Karena kalau kita bikin analoginya yang sederhana saja, kalau disiapkan makanan rumah yang istimewa, dan atau kita catering dari hotel berbintang 7, dan kita ambil dari makanan tong sampah, di dunia ini satu pun tak ada orang yang memilih makanan dari tong sampah karena membawa penyakit. Tapi kenapa kita mengkonsumsi pikiran selalu lebih mahir memakan pikiran-pikiran yang dari tong sampah, yang bisa membahayakan pikiran kita dan tindakan kita di dalam kehidupan kita? Itulah yang disebut dengan berpikir negatif. Nah, tentu saya bukan ahlinya dalam bidang ini, tapi untuk menyampaikan secara umum, tolong berhati-hati dalam berpikir, karena masukan yang paling banyak itu negatif. Kalau kita salah membuat keputusan dalam berpikir, maka risikonya sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau kita takut makan makanan untuk fisik kita tong sampah karena kita takut sakit, berpikir negatif pun bayangkan. Kalau kita tengok fakultas kedokteran di negara-negara maju, termasuk San Francisco kalau tak salah, itu sudah meneliti betul-betul orang yang hampir 80% pemikirannya negatif itu rata-rata kena asam lambung. Dan asam lambung itu sudah diteliti di fakultas kedokteran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan asamnya itu dioleskan ke makanan, dikasih dengan binatang yang jenisnya tikus, mati. Kita takut memakan makanan tong sampah karena takut sakit, tapi mengkonsumsi pikiran yang negatif luar biasa mahir. Maka Allah mengajarkan jangan berprasangka buruk, selalulah berprasangka baik untuk terlatih berpikir positif. Ketika kita memberi salam kepada saudara tak menjawab dia, tolong ketika dia tak menjawab, jangan masukkan pikiran yang negatif dihubungkan dengan dia baru lulus dari sebuah ujian mendapat gelar doktornya, mungkin tak nampak di kita, atau dia sedang konsentrasi yang penuh dengan hal yang lain. Jangan diberi peluang untuk masuk, karena luar biasa bahayanya untuk kehidupan pikiran kita sendiri dan fisik kita. Banyak orang yang tak tertolong sakitnya disebabkan berpikir salah. Nah, oleh karena itu ini tidak semudah yang kita omongkan, karena pemikiran yang ada sekarang dalam file pikiran kita ini sudah tertanam jauh lebih dahulu. Maka kita harus berhati-hatilah untuk yang akan datang. Kenapa? Karena menurut informasi pikiran yang ada di dalam pikiran kita ini yang sudah ada filenya ini, itu masuk yang paling pertama dari ibu dan bapak. Bayangkan kalau seorang ibu punya anak 2, sebelah tetangga lagi juga seorang ibu muda yang masih punya anak 2, sama-sama berangkat ke pajak. Seorang ibu yang satu membeli jagung cuma 1, yang satu ibu membeli jagung 4. Yang 4 membeli jagung sudah ada negatif, ya Allah pantasanlah kaya. Anak 2 beli jagung 1, dan mulai masuk. Padahal pada si ibu yang membeli jagung 1, dia punya ilmu untuk membuat file kebaikan kepada anaknya. Dia ingin dibawa jagung 1 diberikan kepada si abang.
Kemudian adik mengejar, mana jagung kuma? Aduh, mama cuma beli satu. Mari biar mama potong bang, kasih adik. Karena Allah senang dengan orang memberi. Hari ini kau beri jagung sepotong ke adikmu, Allah mungkin akan memberikan itu lebih besar. Nah, anak yang udah tertanam 20 tahun seperti ini, begitu dia besar, dia punya jagung satu, bisa membagi orang lain satu. Kenapa orang sekarang udah banyak betul jagungnya, tapi masih mengambil jagung orang lain? Karena file di dalam didikannya sudah banyak negatif untuk lebih senang menerima daripada memberi. Tolong kita pikirkan betul sama-sama. Jadi file yang udah ada di dalam benak kita ini memang sudah terdidik dari mulai ibu kita yang paling pertama, yang kedua keluarga kita punya paman, punya pakcik, punya makcik, punya saudara kandung, ya punya nenek, itu sudah mempengaruhi kita. Tempat tinggal kita di mana kita berada itu urutan ketiga. Sekolah kita dulu, guru kita lebih mewarnai pikiran kita 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian media pula, coba bayangkan. Penelitian sudah mengatakan hampir juga 80% media kita banyak dari tong sampah. Jangan dimakan saja itu, nanti sakit kita. Nah kemudian berikutnya lagi teman. Sesudah teman diri kita sendiri, ada 7 yang mewarnai sekarang file kita. Mana yang lebih dominan? Kalau kita dididik 1, jagung bisa berbagi 2, itu udah masuk ke file kita. Begitu dalam kehidupan kita masuk, file itu terbuka. Begitu kita berhadapan dengan persoalan memberi, file-file pemberi itu terbuka kembali. Maka kita yang cinta memberi, itu tak heran kalau hidup sekarang ini suka memberi. Kalau hidup di masa kecil kita orang yang suka diberi, tak heran kita secukup apapun dia masih senang menerima. Kompor gas yang sudah mahal pun di rumahnya ada dari negara yang kompor gas untuk orang miskin itu pun kalau gratis dia masih terima, padahal lebih murah harganya dari kompor gas yang sudah dipakai. Yang penting gratis. 10 mobil pun dia punya, kalau diantar mobil ke 11 gratis dia terima. 10 haji kali pun dia haji, kalau ditawarkan haji gratis dia masih mau berangkat. Kenapa? Karena file itu file menerima yang paling baik. Maka timbul persoalan, karena ini khutbah sangat singkat sekali, kita tidak bisa panjang. Bagaimana membuang file-file yang buruk? Ada 3 terapi menurut berpikir yang Islam. Yang pertama, ketika terbuka hidup ini pada file buruk, cepat kembalikan ke file yang indah. Contoh, kita sedih. Sedih bisa diusir kalau terbuka balik file gembira. Delete, masukkan gembira. Sedih kita, misalkan seorang ibu dicerai oleh suami yang sudah 10 tahun saling mencintai, ditinggal. Luar biasa itu sedih. Luar biasa negatifnya kita berpikir kepada seorang suami yang sudah membangun cinta luar biasa dengan anak sudah ada, tapi sampai 10 tahun diceraikan. Tapi kalau kita bisa memakai terapi berpikir yang positif, karena kita sebelum menjadi istri dulu masih sendirian, kok bisa hidup tanpa kita? Itu diingat. Jangan baru sekali awak disedihkan orang, sedih itu yang awak angkat sehingga file-file baiknya hilang. Padahal menurut Quran, ja'al haq wa za'aqal batil. Hak itu datang baru batil. Jangan awak hambat batil sama diri awak tak ada hak, itu bertambah kacau. Usir aja batil itu dengan datangnya hak. Kalau ada orang awak rasa tak ikhlas, datang awak dengan ikhlas, itu terusir tak ikhlas. Tapi kalau awak bicarakan tak ikhlas orang, sementara awak sendiri pun tak ikhlas, itu membuat energi habis. Nah oleh karena itu, mari kita coba berlatih. Terapi pertama, biasakan menghadirkan hal-hal yang baik. Tutup saja keran-keran yang terbuka untuk file-file yang buruk itu. Kemudian yang kedua, putus. Kalau contohnya tadi seorang istri, putuskan. Aku dulu hidup 21 tahun sebelum menikah. Tanpa kamu aku hidup. Allah lindungi aku dengan sayangnya orang tuaku. Dan waktu meminang aku pun dulu 11 orang meminang, cuma Allah tepat betul menerima kamu. Nah sekarang datang putusan Allah, aku harus cerai, gak ada apa-apa. Aku putus, aku bisa hidup dengan Tuhan yang aku yakin.
Maka setelah terapi kedua kita putus dengan kesedihan, maka kita rencanakan masa depan kita. Jangan-jangan 20 kali lipat lebih hebat dari suami yang ini bisa kita dapat, karena kita membangun ke depan, bukan mengenang sedih. Mari kita bangun hidup bersama-sama seperti itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim.